Baik. Nah, kita masih membahas deret tak hingga, belum spesifik ke deret apa namanya, deret positif ya. Jadi pokoknya deret secara umum ya, namanya deret tak hingga begitu. Ketika ada bilangan yang dijumlahkan gitu dengan pola tertentu, dijumlahkan, diurutkan dan dijumlahkan ya, deret kan dijumlahkan. Kalau barisan cuma dibarisin aja ya. Deret tak hingga. Nah, ketika punya deret tak hingga gitu, nah kita berurusan dengan bagaimana melihat kekonvergenan dan atau enggak kedivergenannya begitu ya. Nanti baru setelah ini kita akan belajar deret yang khusus, ternyata yang setiap sukunya positif. Nah, maka namanya deret positif. Nah, deret tak hingga yang akan kita bahas hari ini itu ada istilahnya uji limit suku ke N. Gitu. Nah, ini untuk melihat apa? Untuk melihat kedivergenan. Nah, ini uniknya ya, melihat kedivergenan deret. Nah, jadi dengan uji ini satu uji khusus di luar dari yang 5 nanti kita bahas ya. Ini berlaku untuk semua deret kalau yang ini. Begitu. Uji limit suku ke N. Nah, jadi di sini bunyinya, bunyi teoremanya atau bunyi sifatnya gitu. Katanya di sini jika kita punya deret tak hingga ya di sini n-nya 1 sampai tak hingga. Nah, ini kalian harus paham ya, kalau kadang deret itu saya sudah bilang kemarin ya, kalau tidak salah ditulis AK gitu ya, K-nya 1 sampai tak hingga, atau AI atau AN gitu. Jadi apa namanya, harus bisa berubah-berubah lah ya. Nah, tapi maksudnya adalah sama. Itu adalah deret tak hingga. Memang seringnya AN gitu. Walaupun nanti ketika mencari jumlah parsial diganti jadi AK karena nanti K-nya dari 1 sampai N gitu ya, karena ingin diputus sampai N suku pertama begitu. Kalau ini AN, N-nya 1 sampai tak hingga. Nah, bunyi teoremanya jika suatu deret itu konvergen, maka ternyata limit si sukunya itu 0 gitu. Ya. Limit N menuju tak hingga dari setiap sukunya ini ya, ujung sukunya itu ternyata menuju ke 0. Kalau deretnya konvergen. Nah, tapi ini tidak berlaku sebaliknya, begitu. Jadi ingat ya, kalau jika maka, jika P maka Q gitu ya, kalau ini berlaku benar. Nah, ketika kita balik, jika Q apakah maka P, ini belum tentu gitu ya, belum tentu. Yang benar adalah apa? Kalau mau dibalik, ada yang pernah tahu? Tidak P, tidak Q ya, Bu? Kebalik. Yang benar adalah kalau dari mau belakang berarti ketika jika tidak Q, maka tidak P. Betul. Nah, ini yang benar gitu. Jadi kalau kita punya jika P maka Q benar, itu suatu pernyataan yang benar, bernilai benar, belum tentu kalau jika Q maka P gitu ya. Yang benar adalah jika tidak Q maka tidak P gitu. Ya. Nah, contohnya kalau ini ya, sering mungkin kita bandingkan itu inilah, misal jika orang Bandung punya KTP Bandung, maka dia Indonesia gitu ya, maka dia warga negara Indonesia. Kan itu benar gitu. Tapi kalau kita balik, jika dia warga negara Indonesia, maka dia ber-KTP Bandung, kan salah gitu. Ya. Nah, gitu. Tetapi kalau dibaliknya apa pakai negasi, jika dia bukan warga negara Indonesia, maka dia pasti bukan warga Bandung, kan benar gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini sebetulnya yang patut kita latih ya di matematika. Jadi matematika itu sebetulnya bukan ilmu hitung, tapi salah satunya adalah berlogika gitu ya, ilmu berlogika. Bagaimana kita belajar matematika menjadikan kita orang-orang yang logis gitu ya, orang-orang yang logis, yang segala sesuatu tuh ya harus masuk akal gitu ya, walaupun memang di dunia ini banyak yang tidak masuk akal ya, itu mah di luar. Cuman maksudnya supaya kita terbiasa berpikir terstruktur ya, jadi kalau berbicara juga terstruktur orangnya, ke sini, jadi mudah dipahami orang gitu ya. Ada kan orang yang mencak-mencrok gitu ya, pelin-pelan gitu misalnya. Nah,
matematika tuh melatih itu ya, bukan semata-mata ngitung aja. Nah, termasuk ini, berlogika seperti ini. Baik, nah kembali ke sini, ke uji limit suku ke N ini. Jadi bunyinya, jika deret konvergen, maka limit suku ke N-nya, ini kan limit AN ya, limit suku ke N-nya ternyata 0. Nah, kalau pernyataan ini benar, dan memang benar ya, maka yang benar yang lain adalah ini nih, kita balik ya sekarang. Jika tidak Q, maka tidak P. Berarti apa bunyinya kalau mau dibalik? P-nya ini, ya ini P-nya nih, ini P-nya, Q-nya ini. Jika P maka Q. Nah berarti kalau mau dibalik, jika tidak Q-nya apa? Limit N menuju T hingga. Dari AN-nya tidak 0. No. Gitu. Ini tidak Q-nya nih. Maka apa berarti tidak P-nya? Deretnya? Divergen. Betul, divergen. Sip. Nah, gitu. Jadi si uji ini ya sebetulnya pernyataannya yang nomor 1 di atas gitu ya, tapi yang lebih aplikatif untuk melihat kedivergenan jadinya begitu. Itu adalah yang kedua gitu. Jadi ketika kita tahu oh ini mah sukunya aja nggak menuju 0 ya sudah pasti dia divergen gitu. Ya. Tapi kalau bagaimana ketika menuju 0 ya belum tentu divergen, belum tentu konvergen gitu. Jadi tidak menyimpulkan apa-apa kalau dia limitnya menuju 0, yaitu tadi ya. Jika tidak jika Q bagaimana? Ya nggak tahu P atau bukan gitu. Makanya yang sebelah sini gitu. Jangan dibalik gitu ya. Si teorema ini bilang hanya jika konvergen maka limitnya 0. Tapi kan kita justru mau tahu konvergen atau enggak gitu ya. Nah, maka yang lebih aplikatif yang kedua. Jika tidak 0 baru divergen. Gitu ya. Makanya namanya melihat kedivergenan gitu. Ya, makanya saya tandai ini untuk melihat kedivergenan saja. Nah, saya berikan contoh untuk teorema ini ya. Contohnya kita akan mengenal yang pertama deret harmonik. Nah, ini sebetulnya kemarin juga ada barisan harmonik ya. Deret harmonik namanya. Deret harmonik. Deret harmonik itu apa? Deret 1/n. Dengan N-nya 1 sampai tak hingga ya. Jadi 1 tambah setengah, tambah 1/3, dan seterusnya. Ya. Nah, kita tahu, coba ini limit AN-nya gimana? Limit N menuju tak hingga dari AN-nya kan berarti limit menuju tak hingga dari 1/n ya. Berapa ini? 0, betul. Nah, berarti kita punya Q-nya gitu ya. Q-nya ternyata dipenuhi 0. Nah, tapi apakah deret ini konvergen atau divergen? Mari kita lihat ya. Kita lihat bahwa, nah ini sebetulnya kita lihat dari jumlah parsialnya ya. Ingat kembali kemarin definisi deret. Sebetulnya kalau mau melihat awal mulanya begitu ya, kalau mau melihat suatu deret itu konvergen atau divergen, kita harus cari dulu SN-nya. SN ini jumlah parsial namanya. Deretnya mah ini gitu, tapi jumlahin sejumlah N buah suku, jumlahnya bentuknya kayak apa SN-nya, lalu dilimitkan si SN-nya ini gitu, dicari limitnya. Kalau limitnya berhingga berarti deretnya konvergen, kalau limitnya tak hingga berarti divergen gitu ya. Jadi kita lihat SN-nya dulu. SN tuh berarti suku pertama sampai suku ke N dijumlahkan. 1/2 ditambah 1/3 ditambah seterusnya sampai 1/n ya. Dengan N-nya ya tertentu begitu. Nah, tapi perhatikan bahwa ini agak unik ya. Kemarin saya sempat bilang mungkin kalau deret dijumlahin gitu ya. Ini kan dijumlahkan. Padahal ini penjumlahnya mengecil terus kan ya. Yang ditambahkan itu mengecil terus gitu. Ujungnya tuh kan mengecil terus. 1/4, habis itu 1/5. Ditambahkan kan sesuatu yang lebih kecil lagi gitu ya. Bisa jadi jumlah keseluruhannya itu menuju ke suatu nilai tertentu gitu. Nah, tapi ternyata tidak semuanya demikian. Contohnya yang ini. Kita lihat ya. Perhatikan bahwa kalau kita kelompokkan, ini 1 ya, satunya tetap 1. Nih, ini 1. Kemudian yang ini dikelompokkan setengah. Kemudian si 1/3 sama 1/4 dikelompokkan. Terus yang 1/5 sama 1/6
sama 1/7 dan 1/8 dikelompokkan. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Bayangkan mungkin ini kan satu suku. Kalau yang ini 2 suku, yang ini 4 suku. Nanti bayangkan di sana mungkin ada 8 suku dikelompokkan, habis itu 16 suku dikelompokkan gitu ya. Untuk N yang besar sekali gitu ya, pokoknya sampai N yang kita anggap besar sekali. Terus kita kelompok-kelompokkan. Nah, perhatikan bahwa si jumlah-jumlah ini, ya jumlah-jumlah ini, ya satu tetap satu ya. Satu tetap satu. Setengah ya tetap setengah. Tapi coba lihat bahwa yang saya kelompokkan ini 1/3 ditambah 1/4 ya, itu akan lebih besar dari 2/4, benar tidak? Halo? Akan lebih besar dari 2/4, iya enggak? Iya, Bu. Benar ya, karena kan 4 itu 2/4 gitu. Sedangkan ini penambahnya itu 1/3 gitu ya. 1/3 kan lebih besar dari 1/4. Jadi 1/3 ditambah 1/4 itu lebih besar dari 2/4. Nah, begitu pula yang ini. Yang dikelompokkan sebelah sini, ini akan lebih besar dari 4/8. Gitu. Karena ini 1/8. Terus ini 1/7 itu lebih besar dari 1/8. 1/6 juga lebih besar dari 1/8. Begitu pula 1/5 gitu ya. Sedangkan kalau 1/8-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, ya itu kan 4/8 gitu. Jadi jumlah ini, 4 ini, jumlah 4 suku ini akan lebih besar dari 4/8. Nah, maka ternyata ketika dikelompok-kelompokkan seperti itu, jumlah keseluruhannya akan lebih besar, ya, akan lebih besar dari ini 1 tetap, setengah tetap. Nah, ini 2/4 itu kan setengah. Begitu pula 4/8 itu setengah gitu. Nah, si kelompok-kelompok tadi ya, yang dikelompok-kelompokkan tadi untuk N yang besar sekali, bayangkan N-nya ada sekian juta gitu ya. N-nya tuh sampai suku ke sekian juta gitu. Nah, ini setengahnya tuh banyak sekali gitu. Ketika kita N yang menuju tahingga, setengahnya juga banyak sekali akan menuju tahingga setengahnya. Jadi jumlah ini keseluruhan berapa? Untuk N menuju tahingga. Tahingga, betul. Ya. Jadi di sini ternyata kita akan punya si jumlah ini saja akan menuju tahingga gitu ya. Akan menuju tahingga. Karena ada sebanyak tahingga setengah gitu. Ada sebanyak tahingga setengah gitu ya. Setengahnya, bentuk setengahnya di sini ada sebanyak tahingga juga gitu ya. Karena ini. Nah, maka dengan demikian ini padahal SN lebih besar daripada ini semua gitu. Sedangkan yang ini saja si setengah ini juga menuju tahingga, apalagi si SN gitu ya. Jadi kita simpulkan ternyata SN-nya menuju tahingga. Nah, jadi kesimpulannya si deret itu gimana? Sehingga deret harmonik ini super N ini divergen atau konvergen? Divergen. Divergen, betul ya. Karena SN-nya menuju tahingga gitu. Jumlah parsialnya menuju tahingga, maka deretnya divergen. Nah, ini contoh bahwa teorema di atas itu tidak berlaku sebaliknya. Ketika kita punya limitnya ke 0, tapi deretnya divergen gitu. Makanya kalau kalau Q ya kan ini Q gitu ya, yang dipenuhi kan Q. Belum tentu P gitu ya, belum tentu P. Bukan juga tidak P gitu ya, nggak tahu. Ada yang limitnya ke 0 dia konvergen, ada yang limitnya ke 0 dia divergen gitu. Jadi memang kalau limitnya ke 0 tidak menyimpulkan apa-apa, konvergen atau tidaknya gitu ya, tidak menyimpulkan. Tidak bisa disimpulkan gitu ya. Nah, ini tadi apa ini P, ini Q gitu ya. Kalau yang ini tidak Q, maka tidak P. Tapi kalau Q, ini kan yang dipenuhi Q, belum tentu P dan belum tentu tidak P juga. Ya, contohnya ini, deret harmonik ya. Nah, jadi ingat sekarang kita punya kesimpulan. Kalau kemarin barisan 1/n konvergen atau enggak? Iya, Bu. Konvergen ke 0. ke 0 ya, konvergen ke 0. Jadi konvergen ke 0 karena 1, setengah, 1/3, ujungnya ya, buntutnya, ekornya itu menuju ke 0.
Nah, tapi kalau deret gitu ya, deret 1/n dijumlahin kalau yang ini 1 tambah setengah tambah 1/3 tambah 1/4 dan seterusnya. Walaupun penambahnya itu mengecil terus, tapi ternyata jumlah keseluruhannya menuju tak hingga gitu. Ini divergen. Jadi kalian harus bisa membedakan antara deret dan barisan ya. Gitu. Walaupun ya nyambung gitu materinya, melihat ke konvergenan deret juga dilihat dari barisan jumlah parsialnya gitu ya. Nah, jadi ini kita sudah punya barisan harmonik sama deret harmonik, tuh beda ya. Jangan sampai nanti 1/n, ingatnya 1/n-nya doang gitu. Ya, pertanyaannya barisan apa deret gitu ya. Kalau barisan itu konvergen ke 0. Kalau deret dia divergen. Gitu. Ya. Baik, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Ini tuh cara menyelidikinya cuma dikelompok-kelompokin gitu ya, Bu ya? Jadi nanti kalau ketemu deret, dia konvergen, barisannya konvergen tapi deretnya divergen gimana, Bu? Apa cuma deret harmonik aja, Bu? Oke, baik, Michael. Jadi ini khusus deret harmonik aja sih. Jadi pengelompokan begini hanya untuk membuktikan deret harmonik gitu. Karena kenapa? Karena si SN ini ya, si SN-nya deret harmonik ini susah dijumlahin. Ini kalau mau dijumlahin sampai 1/n gitu ya, jumlahnya tuh susah dicari gitu. Misalnya ini adalah jumlahnya sekian n, itu susah dicari gitu ya. Susah dicari jumlah ininya, rumusan jumlahnya gitu. Jadi cara membuktikannya dengan dikelompokkan begitu. Nah, ini tidak berlaku untuk sembarang deret gitu. Nanti kalau deret yang nanti mencari kedivergenan atau kekonvergenan itu pakai uji, makanya kita punya uji-uji khusus tadi gitu. Ya, jangan khawatir, ini cuman contoh aja sih deret harmonik, dibuktikannya dengan pengelompokan seperti ini untuk membuktikan kedivergenannya gitu ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, baik. Sekarang contoh kedua, ini contoh pertama ada namanya deret harmonik ya. Ini contoh dari si teorema ini ya. Ternyata kalau di deret harmonik membuktikan bahwa kebalikan dari teorema ini tidak berlaku gitu. Bahwa kalau Q yang kita nggak bisa menyimpulkan P gitu ya. Ternyata ini ada contoh kalau Q limitnya 0 tapi ternyata divergen gitu ya. Nah, di deret harmonik. Deret harmonik nanti akan sering kita pakai di uji banding ya, uji banding biasa. Yang kedua, jadi tolong diingat deret 1/n divergen ya, deret 1/n divergen. Nah, yang kedua ada deret khusus lagi namanya deret collapse. Saya pakai bahasa Inggris saja ya, collapse-nya nggak tahu apa ya. Collapsing ini kalau apa bahasa Inggrisnya deret? Series ya, collapsing series ya. Cuman kalau bahasa Indonesianya collapse, kalau seriesnya jadi deret gitu ya. Cuman kalau collapse apa ya? Collapse ya, mabok gitu ya. Jadi, nah coba kita lihat ya, deret collapse itu seperti apa contohnya. Nah, jadi sebetulnya deret collapse itu tidak, ini cuma salah satu ya, salah satu contoh dari deret collapse. Intinya adalah deret yang bisa satu suku bisa menghilangkan suku yang lain begitu. Jadi ternyata kalau kita detailkan ada suku-suku yang saling menghilangkan sehingga SN-nya mudah dicari gitu ya. Oke, kita lihat salah satu contoh deret collapse itu adalah begini. 1/K plus 2 K plus 3 gitu. Nah, dikali ya. K-nya mulai 1 sampai T hingga. Nah, ini kadang saya pakai K, kadang pakai N. Kalau yang tadi kan pakai N ya, sekarang pakai K gitu. Ya harus ini aja ya, harus menyesuaikan lah. Nah, ini caranya sama seperti waktu di integral. Jadi si 1/K plus 2 ditambah K plus 3 ini dipecah ya, dipecah menjadi yang pertama di bawahnya K plus 2, yang kedua di bawahnya K plus 3 gitu. Di sini A, di sini B. Nah, ini kalau dicari ternyata dapat A-nya 1, B-nya juga 1 gitu. Sehingga deret yang di atas itu ternyata kalau dipecah begitu ya, ini adalah gimana? Berarti 1/K plus 2 K plus 2.
tambah 1 per K plus 3. Plus 3 gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi diubah aja, dipecah gitu, dipecah menjadi 2 bagian begini. Nah, tujuannya supaya SN-nya mudah dicari. Nah, sekarang kita cari SN-nya. SN itu A1 tambah AN ya. Jadi ketika K-nya berangkatnya 1 sampai N saja gitu. Dipotong di N. Tidak sampai tahingga gitu. Nah, ini kalau kita substitusi, maka coba berapa? Ketika K-nya 1, berarti 1 per 3 ditambah 1 per 4, gitu kan? Ketika K-nya 2, 1 per 4 tambah 1 per 5. Lah, sorry. Ini dikurang. Maaf, kalau ini mah nggak hilang. Ternyata B-nya dapatnya -1 ya. Nah, B-nya -1 ya. Nah, ini oke. Ini mah ditambah di sininya, tapi yang ini kurang. Ya, gitu. Nah, B-nya -1 dapatnya ya. Oke, nah kita ini min. Nah, berarti ini min 1/5 gitu kan? Ditambah, kalau K-nya 3, 1/5 min 1/6 dan seterusnya. Berarti yang terakhir ketika N apa? Ketika K-nya N. 1 per halo? N plus 2 tambah 2 dikurang 1 tambah 3. Sip. Nah, perhatikan ini sukunya hilang ya, banyak yang hilang. 1/4 sama -1/4 hilang ya, min 1/5, 1/5. Terus saja hilang yang ini semua gitu. Kira-kira yang ini hilang nggak? Hilang juga ya, ini ya. Jadi ternyata sisanya dari jumlah itu semua, si SN-nya berarti apa? 1/3, terus yang itu di ujung. N plus 3, gini. Nah, SN-nya tuh ternyata cuma begini, gitu. Ya. Karena ini kolaps namanya, gitu. Jadi ada suku, bagian dari sukunya saling menghilangkan, gitu. Ya, suku pertama ini, suku kedua ini, dan seterusnya. Nah, ini nggak usah dijumlahin 1/3 dikurangi 1/4 dulu gitu. Terus 1/4 dikurangi 1/5 dulu, enggak. Justru tujuan kita adalah mau mengkolaps ini gitu. Ternyata SN-nya begini. Ya sudah, tinggal dicarilah si limit dari SN-nya gitu, ya. Coba limit SN-nya gimana? Limit N menuju tahingga dari SN, yaitu limit N menuju tahingga dari 1/3 min 1 per N plus 3. Berapa ini? 0. Yang ini 0. Berarti 1/3 dikurang 0 ya? Nah, 1/3. Iya, Bu. Iya. Jadi berarti deretnya konvergen apa divergen? Divergen. Ya? 1/3 hasilnya. Konvergen, Bu. Konvergen, betul. Ya, jadi deret ini ternyata konvergen ke dengan jumlahnya ini gitu ya. Jadi konvergen ke situ tuh maksudnya ya jumlah deretnya segini gitu ya. Nah, perhatikan bahwa si deret ini konvergen ya dengan tadi caranya gitu. Ini SN-nya yang dicari, kemudian ternyata ketemu ya jumlah SN-nya itu segitu. Bentuk SN-nya lalu dilimitkan si SN-nya. Oh, dia konvergen ke 1/3 gitu. Nah, kemudian untuk membuktikan teorema yang tadi ya, dan memang ketika kita hitung limit N menuju tahingga dari AN-nya kan N plus 2, N plus 3. Berapa limitnya? 1 dibagi tahingga? 0 gitu. Nah, ini membuktikan teorema tadi. Kalau kita punya deretnya konvergen, maka memang limit sukunya 0 gitu. Ya, ini jika P maka Q gitu. Kalau konvergen ternyata ke sini gitu. Paham nggak? Paham. Sip. Nah, sekarang contoh ketiga. Bagaimana untuk yang tidak 0 gitu ya. Kalau limitnya tidak 0 langsung simpulkan divergen gitu. Karena kan teorema yang tadi bilang begitu. Tuh, kalau tidak 0 jika tidak Q maka tidak P. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 3. Misalnya deretnya begini. Deret N kuadrat ditambah 1/3.
2n kuadrat dikurang n ditambah 2. Nah, ini deretnya. Coba ya. Tentukan apakah dia konvergen atau divergen. N-nya 1 sampai tak hingga. Kita langsung saja hitung limitnya. Perhatikan limit n menuju tak hingga dari AN-nya. Ya, AN-nya tuh ya si suku itu. N kuadrat ditambah 1 per 2n kuadrat min n plus 2. Berapakah ini? Langsung kelihatan itu mah. Boleh 1 dibilang per 2, Bu. setengah, betul, setengah. Dan ini tidak 0. Nah, menurut teorema tadi, kalau limit sukunya itu tidak 0, maka apa? Deretnya? Divergen. Divergen, udah gitu. Ya, maka deretnya divergen. Gitu, ya, maka deret ini divergen. Begitu. Nah, kemudian contoh keempat. Ya, contoh keempat. Ternyata saya punya begini. N ditambah 1. Sekarang N ditambah 1 ya. Ininya 3N kuadrat dikurang 2N tambah 5. Gitu. Ngarang aja ya. Nah, ini pakai teorema yang tadi kalau yang nomor 3. Ini juga sama sekarang, tapi kita lihat dulu apakah teorema tadi bisa digunakan gitu ya. Kita hitung limit AN-nya. Limit AN-nya berarti limit, kok AN di situ. N menuju tak hingga dari AN. Nah, limit N menuju tak hingga dari N plus 1 per 3N kuadrat min 2N plus 5 berapa? Lebih besar yang bawah loh. Langsung sebut berapa? 0, Bu. 0. Ya, 0. Nah, maka kalau teorema tadi, ini tuh Q gitu ya, Q-nya terpenuhi. Bisa disimpulkan nggak konvergen atau divergennya? Belum bisa. Belum bisa, betul. Nah, jadi makanya saya bilang selalu diingatkan ya, jangan dibalik. Nah, maka kalau yang limitnya 0, limit AN-nya 0, ya nggak bisa diapa-apain gitu ya. Maksudnya perlu uji lain gitu ya. Tidak bisa disimpulkan deret tersebut konvergen atau divergen. Artinya perlu uji yang lain gitu. Maksudnya perlu diuji dengan jenis uji yang lain gitu untuk menentukan dia konvergen atau divergennya gitu ya. Nah, ini jadi apa? Saya berikan semacam arahannya kalau kita dapat deret ya, dapat deret terus disuruh cek konvergen atau enggak gitu ya. Kalau konvergen kemana, jumlahnya berapa gitu. Maka yang pertama lihat si AN-nya ini, AN-nya menuju 0 atau enggak gitu. Kalau enggak menuju 0, langsung seperti ini, oh menuju setengah, ya sudah divergen, enggak usah pakai uji-uji yang lain gitu. Nah, masalahnya kita punya seringnya tuh yang menuju 0 gitu ya. Yang menuju 0 terus ya ternyata enggak bisa disimpulkan konvergen atau divergennya kalau hanya menguji limit dari AN-nya, maka harus punya uji yang lain ya. Uji yang lain itu nanti yang akan kita pelajari, ada 5 itu. Ada 5 jenis uji. Gitu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Pertanyaan? Ada yang ditanya enggak? Belum? Belum, Bu. Belum. Oke, kita isi absen dulu. Yuk, lihat. Saya buka dulu ya, isi daftar hadir. Nah, sebentar. Ya, silahkan diisi daftar hadirnya dulu. Di sini ada 63 orang, jangan sampai terlewat, jangan sampai lupa gitu. Nanti tiba-tiba, Bu, saya lupa gitu, nge-WA. Ya, silahkan. Dan saya ingatkan juga ada 3 orang ya, ini baru 61, di kelas ini ada 64. Ada 3 orang yang belum masuk ke LMS. Kita mau kuis ya hari Sabtu, jangan lupa hari Sabtu kayaknya pukul 9 ya, sepertinya. Nanti detailnya akan diberikan.
Ada satu pukul 9. Begitu kita akan kuis KBF ya. Jadi ini harus sudah enroll semua, pastikan sudah enroll ya. Pokoknya ada 3 orang yang belum. Di sini tulisannya hanya 61 yang sudah. Oke, yang belum absen, cepetan. Ya, kita lanjutkan. Nah, maka ketika kita menemukan limit dari suku ke N dari suatu deret itu 0, kita tidak bisa menyimpulkan ya dia divergen atau konvergen. Perlu uji yang lain. Ada 5 uji itu. Nah, tapi sebelum ke uji-ujian yang ada 5 itu, saya akan menjelaskan dulu sifat deret konvergen. Ya, jadi ada sifat deret konvergen. Dan ini ingat, makanya di judulnya sifat deret konvergen. Jadi hanya berlaku untuk deret yang konvergen. Sifat deret konvergen. Ya. Nah, yang pertama, di sini jika diketahui A deret AK dan deret B, ya K-nya tentu ini tah hingga ya. Keduanya konvergen, jadi harus konvergen. Dan kemudian di sini kita punya keduanya konvergen, kemudian kita punya C itu konstanta atau bilangannya. Nah, maka deret C kali AK dan deret AK ditambah BK itu konvergen juga. Gitu ya. Jadi ketika misalnya kita tahu suatu deret itu konvergen, ketika dikalikan, misalnya ada deret lain gitu, tapi hanya merupakan perkaliannya saja gitu ya, perkalian konstanta dari deret yang kita tahu konvergen itu, maka si deret yang baru ini juga konvergen. Atau ketika dijumlahkan, kita tahu dua-duanya konvergen, terus dia hanya merupakan penjumlahan, maka konvergen juga gitu ya. Dan serta bersifat yang pertama jumlahnya ini ya, jumlah deret CAK ini, deret ini itu sama dengan C dikali jumlah deret AK gitu. Jadi dari deret itu boleh keluar juga C gitu ya. Kira-kira seperti itu. Begitu pula untuk yang dijumlahkan, deret A plus AK plus BK ya, itu adalah masing-masing deretnya saja. Ini kalau konvergen, hanya kalau dia konvergen. Sekali lagi, kalau divergen nggak boleh kayak gini, nggak boleh dijumlahkan kan ya. Ya, misal yang satu menuju yang satu divergennya ke tahingga, yang satu divergennya ke min tahingga, terus dijumlahkan, jadi hasil jumlahnya 0 ya, nggak boleh kayak gitu ya. Ini hanya penjumlahan begini hanya terdefinisi untuk yang konvergen sekali lagi. Ya. Sekali lagi tadi saya bilang kalau misalnya ternyata ininya jumlah si AK tahingga, jumlah si BK min tahingga gitu kan, dua-duanya divergen ya, dua-duanya divergen. Terus kalau dijumlahkan gitu AK tambah BK gitu, apakah ini tahingga min tahingga terus 0 dikesimpulkan, berarti yang ini mah jadi konvergen gitu, nggak bisa ya. Nah itu nggak bisa ya. Ini hanya untuk deret-deret yang konvergen bisa dilakukan operasi-operasi seperti ini. Baik, sebagai contoh ya mudah saja misal kayak tadi ya. Kita sudah tahu tadi deret apa yang konvergen teh, misalnya nggak ada ya. Oh ada ya, ini deret kolaps ini nih konvergen ya, tadi deret kolaps ini konvergen. Nah, terus dijumlahin gitu ya boleh gitu ya, dikalikan gitu ya, itu boleh juga. Nanti kita banyak lah ya akan mencari deret-deret. Contohnya begini sederhana yang tadi K plus 1 gitu
sama K plus 2 ya tadi. 2 sama 3. Sama aja sih, ini juga sama nanti. 2 sama 3 ya, kolaps. 2 sama 3. Ini mungkin khawatirnya bukan kolaps. Plus 2 sama plus 3. Nah ini ternyata kan kita tahu dia konvergen gitu. Terus kalau ditanya cuman deret ini bagaimana? Misalnya 5 gitu ya, 5K plus 2 sama K plus 3 gitu. Deret ini bagaimana ya, konvergen juga gitu kan, cuman perkalian konstanta gitu ya dari si deret yang atas gitu. Cuman 5 kalinya. Nah, itu contohnya lah ya, sederhana aja. Yang contoh kedua juga ya sama aja ya, kalau punya dua-duanya konvergen, ketika dijumlahkan ya konvergen juga. Nanti banyak sekali deret yang konvergen ya, kita lihat. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Saya bisa masuk ke uji-ujian. Ya, Bu. Udah ya, bisa ya, sip. Nah, sekarang kita masuk ya ke namanya deret positif ya. Deret positif. Nah, ini unik. Jadi kalau deret itu sebetulnya boleh si A1, A2, itu tuh suku-sukanya tuh terserah ya tandanya, mau negatif, mau positif tuh terserah begitu. Kadang ada yang campuran, ada yang negatif, ada yang positif gitu. Misalnya suku pertama positif, suku kedua negatif, suku ketiga, keempat positif lagi, kelima negatif, keenam positif lagi gitu ya. Tidak beraturan begitu pun, yang penting deret gitu. Yang penting deret tak hingga ya, dijumlahkannya menuju tak hingga. Nah, kalau yang ini khusus sekarang gitu. Karena kalau yang tidak beraturan begitu juga agak sulit ya melihat konvergen atau divergennya. Nah, yang sekarang kita punya itu deretnya unik. Jadi, kita punya deret AN, N-nya mulai 1 sampai tak hingga, dengan semua sukunya si AN ini selalu positif. Ya boleh lah, 0 boleh gitu. Untuk setiap N. Nah, artinya selalu positif ya untuk setiap N. Gitu. Jadi AN, A1-nya positif, 0 boleh. A2 positif, A3 positif. Setiap sukunya positif ya, nggak ada yang negatif gitu. Nah, uniknya kenapa? Karena salah satunya kalau kita perhatikan barisan jumlah parsialnya, barisan jumlah parsial atau si SN ini, jumlah parsial dari deret positif itu bersifat monoton naik. Gitu, bersifat monoton naik. Kenapa? Coba aja kita lihat ya. Kita punya S1 itu A1 kan ya. Kalau S2 itu A1 ditambah A2 gitu. S1 sama S2 lebih besar mana? S2. S2, karena yang ditambahkan ini si A2 ini positif gitu. Ya, jadi sudah dipastikan suku-sukunya kan positif gitu. Maka yang dijumlahkan ini tuh sesuatu yang positif. Makanya dia naik ya, monoton naik atau enggak tak turun lah ya. Karena 0 masuk di sini ya. Kalau yang dijumlahkan itu 0 ya sama dengan kan ya, ya sama aja lah. Dan seterusnya ya sampai SN juga A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai AN gitu. Jadi selalu lebih besar begitu ya. Jadi S1 lebih kecil sama dengan S2, lebih kecil dan seterusnya gitu ya. Sampai SN ya, SN plus 1 juga ya, terus lebih besar gitu. Nah, maka dia monoton naik gitu. Itu uniknya deret positif ya. Si barisannya, barisan jumlah parsialnya itu monoton naik. Oke. Nah, berdasarkan fakta itu baru kita sekarang mulai ya masuk ke jenis-jenis uji yang akan digunakan untuk deret positif. Ya, ada 5 jenis uji. Nah, uji deret positif namanya. Uji deret positif. Uji yang pertama namanya uji jumlah terbatas.
Mudah-mudahan kelima ini bisa dibahas sekarang ya, kelimanya ya, semuanya ada 5, supaya nggak ada utang untuk minggu depan ya. Minggu depan bisa ke materi minggu depan. Nah, uji jumlah terbatas itu apa? Ya si SN-nya, tadi kita lihat kalau deret positif, SN-nya apa tadi? Gimana katanya? Ini di slide sebelumnya. Kalau deret itu positif, barisan jumlah parsialnya bersifat Monoton naik. monoton naik, betul. Nah, maka kalau mau melihat si deret itu konvergen atau tidak, karena si SN-nya itu sudah monoton naik ya, jadi tinggal dilihat terbatas atau tidak di atas gitu. Nah, maka menurut uji ini bilangnya seperti ini. Suatu deret positif ya, ini konvergen. Ya, ini harus deret positif sih ya. Jadi AN dengan AN-nya lebih dari 0 ya. Nah, ini menandakan kalau saya menulis seperti ini menandakan si deret ini tuh deret positif gitu ya. Nah, bersifat konvergen. Bersifat konvergen jika dan hanya jika, ini artinya jika dan hanya jika ya, seperti ini. SN-nya barisan jumlah parsialnya terbatas di atas gitu. Terbatas di atas seperti itu ya. Jadi sekali lagi ternyata untuk melihat menurut uji ini, untuk melihat si suatu deret itu konvergen atau tidak, dilihat SN-nya terbatas di atas atau tidak gitu. Kenapa cuma dilihat terbatasnya aja, tidak kemonotonannya? Kenapa tadi? Karena kalau kemonotonannya sudah pasti monoton naik gitu. Nah, kita kan balik lagi ke barisan. Barisan itu akan konvergen jika monoton naik dan terbatas di atas yang kemarin itu loh ya. Kalau ada barisan monoton naik dan terbatas di atas pasti konvergen gitu. Nah, ini juga begitu sebetulnya, lihat dua-duanya. Monotonnya sama terbatasnya. Tapi kalau monotonnya itu udah pasti monoton naik gitu. Kalau positif tuh, deret positif tuh barisan jumlah parsialnya sudah pasti monoton naik. Makanya hanya dilihat terbatasnya atau tidak gitu di atas ya. Terbatas di atas atau tidak. Baik, saya beri contoh untuk uji yang ini ya. Contoh. Nah, misalnya periksa apakah deret berikut, ini deret kolaps juga nih sebetulnya, cuman kita nanti akan lihat ya. Sudah langsung dituliskan dalam bentuk seperti ini kalau ini ya. Nah, N+1 akar ya. Nah, periksa apakah deret ini konvergen atau divergen, pertanyaannya itu. Ya, dengan kita mau pakai deret ini, apa? Kita mau pakai si barisan jumlah terbatas. Konsep teorema yang pertama gitu ya, uji yang pertama. Nah, kita lihat sekarang SN-nya ya. SN-nya berarti adalah gimana? A1 tambah AN. A1-nya apa? Sampai AN. Ketika N-nya 1? N1 per akar 2. Ya, saya tulis dulu bentar. Ini tuh adalah, ya boleh AK lah ya, diganti jadi AK, begitu. Ini deh, 1 per K gitu, min 1 per akar K+1, tapi 1 K-nya 1 sampai N. Nah, ini tuh SN. Nah, ini artinya berapa tuh? Kalau K-nya 1, berarti 1 min 1 per akar 2 tadi ya. Terus kalau K-nya 2? 1 per akar 2 min 1 per akar 3. 2, 1 per akar 3. Dan seterusnya ya. Ini 1 per akar 3 min 1 per akar 4. Saya nulis gini aja ya, padahal itu 2 ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir 1 per akar N berarti ya, min 1 per akar N+1 gitu. Mirip kayak tadi ya. Nah, ini habis tuh. Ini habis, ini pun habis, dan seterusnya sampai sini. Jadi ternyata bentuk SN-nya kayak apa? 1 min 1 per akar N+1. Nah, ini sebetulnya dilimitkan juga bisa ya, dilimitkan juga bisa. Cuman maksudnya limit SN-nya ini kan menuju 1 ya, sudah langsung konvergen. Cuman kita mau pakai teorema yang di atas gitu, mau lihat dia terbatas atau
atau tidak. Nah, lihat bahwa bentuk SN-nya begini. Coba cari bilangan yang bisa kita sebutkan bahwa ini tuh pasti akan lebih kurang daripada bilangan ini. Nah, itu namanya batas atasnya gitu. Tebak berapa bilangannya ini? Jadi 1 dikurangi sekian akan kurang dari berapa? 1. Karena kan kalau yang di sebelah kiri ini 1 dikurang sekian ya. Ini kan lebih dari 0 gitu. Karena positif ya. 1 dikurangi sekian, ya pasti kurang dari 1. Nah, gitu ya. Jadi itu namanya terbatas tuh seperti itu ya. Jadi kalau kalian bilang kurang dari 10 boleh juga, nggak apa-apa gitu. 1 dikurangi sekian pasti kurang dari 10, Bu. Emang benar kan gitu ya. Yang penting bisa menemukan ada batasnya di atas gitu. Nah, tapi ya kesimpulannya akhirnya hanya konvergen gitu ya, karena terbatas di atas maka deretnya konvergen gitu. Tapi tidak bisa konvergennya kemana gitu ya. Kalau mau konvergennya kemana mah ya hitung limit ini. Limitnya kan 1 kurang 0 ya. Jadinya memang 1 ya, konvergennya ke 1 gitu. Cuman kita bilang oh ini terbatas oleh 1 gitu ya. Nih. Itu batas atas terkecilnya ya. Yang membatasi paling kecil gitu. Kita mau bilang 2, batas atasnya 2 boleh gitu ya. Yang penting ada yang membatasi. Nah, jadi di sini kita simpulkan ternyata SN-nya terbatas di atas. Nah, menurut teorema atau uji yang ini, uji jumlah terbatas ini, kalau SN-nya terbatas di atas, maka deret yang kita punya itu apa katanya? Konvergen. Konvergen. Itu ya. Maka konvergen. Ini kan kalau terbatas di atas jika dan hanya jika konvergen gitu ya. Kalau tidak terbatas ya, misalnya wah ini mah menuju ke tahi enggak sih SN-nya? Ya, tidak terbatas ya, berarti divergen gitu aja. Ini mah kalau 2 arah begini artinya jika dan hanya jika ya. Jika P maka Q, jika Q maka P juga gitu. Makanya boleh bolak-balik gitu. Jika konvergen maka terbatas di atas, jika terbatas di atas maka konvergen, jika divergen maka tak terbatas gitu ya. Jika tak terbatas maka divergen. Jadi bolak-balik sekali. Ini logika juga tuh ya. Kalau yang tadi kan cuma searah, kalau yang ini 2 arah. Baik, itu dia uji yang pertama ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Uji pertama. Nah, uji pertama ini terus terang saya bilang jarang. Jarang ya. Kalau pengalaman saya, tapi kalian ya makanya diberikan ya harus mengerti gitu ya. Sebetulnya agak jarang yang dikasih tuh SN gitu ya. Apa maksudnya mencari SN dulu gitu. Ini kan harus nyari SN dulu ya. Harus nyari SN dulu. Kalau mau jumlah terbatas gitu. Nanti si SN-nya dilihat terbatas atau enggak gitu. Seringnya yang lain, 4 uji yang lain gitu, seringnya. Ya, tapi nggak tahu, mungkin aja nanti pas ujian malah yang ini yang dikeluarin gitu ya. Uji jumlah terbatas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita istirahat dulu ya. Istirahat 10 menit, silahkan. Nanti kita akan lanjutkan 4 uji yang lain. Ya.